itu beberapa CSR-nya untuk membangun dan renovasi rumah, Pak. Seperti itu. Seperti tadi pagi saya ke Mekarta, itu saya sampaikan di sini tadi ada yang dari Pansus ya Pak, bagus sekali Pak, bukan Bapak Yin, Pak Sofyan ya, mohon maaf Pak Sofyan, makasih sekali sudah diingatkan soal Mekarta. Ya, betul Pak, itu adalah hibah dari grup Lipo. Nah kepada negara, kemudian saya sudah laporkan semua kepada Presiden, ya saya juga sampaikan, jadi itu yang mengurus Danantara Pak. Jadi Danantara, tadi saya dari sana, kemarin juga saya bersama Presiden dan Pak Rosan, ya saya sudah sampaikan, fungsi kami kan 3 Pak, membuat regulasi, fasilitator, dan operator. Kami bukan operator Pak, di situ kita nggak bangun. Ya kita regulasi, ya kemudian mungkin fasilitator juga karena ya terus terang banyak itu dari network kita Pak. Saya juga pengen tanya Pak, kalau dulu saya punya network itu mungkin saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya, untuk bisnis saya. Sekarang kalau teman-teman kita Pak, network kita gunakan untuk bangun rakyat, salah nggak? Boleh nggak untuk membangun CSR buat masyarakat? Kalau salah ya saya hentikan gitu. Ya, bagaimana teman-teman di dunia usaha yang terus terang beberapa adalah relasi kami, ya membantu masyarakat. Jadi Lipo di situ bukan dia yang ngebangun, bukan dia yang ini, dia ngasih aja tanahnya kepada negara. Makanya saya datang ke KPK untuk tanya sama Pak Johannes Tanak, untuk apa? Untuk kepastian hukum. Kenapa? Buat siapa? Ya buat rakyatnya. Nanti rakyatnya yang membeli, masalah hukumnya ada nggak? Kedua, ada bagi perbankannya yang membiayai. Ketiga, untuk developernya. Keempat, untuk yang memberikan izin Pak KDM dan Bupati. Nah, makanya saya datang ke KPK. KPK menyatakan bahwa ini clear and clean, Pak. Tapi kalau masukan dari Bapak, saya senang. Kalau boleh nanti saya dilengkapi bahan-bahan, supaya saya bisa nanti kasih masukan ke Danantara, Pak. Jadi sekarang ini bola ada di tangan Danantara, Pak. Jadi itu ya Pak ya, terima kasih tapi masukannya. Makasih Pak Menteri. Jadi maksud saya izin, pimpinan izin. Kan ini kan publik taunya Lipo menghibahkan tanah untuk negara, untuk membangun perumahan rakyat. Berarti publik ini persepsinya leading sektornya adalah Pak Menteri. Nah, karena ini ada laporan dalam kapasitas saya sebagai anggota Pansus, maka ini saya sampaikan. Jadi ini untuk menjaga Pak Menteri, bukan untuk menjudgment atau apapun. Untuk menjaga Pak Menteri. Tapi justru saya terima kasih diingatkan. Terima kasih Pak Menteri. Ya, kita kan tujuan baik, tapi cara juga harus baik toh, gitu. Jadi itu benar sekali yang disampaikan. Jadi teman-teman, saya juga berusaha untuk memberdayakan misalnya gentingisasi ya. UMKM itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kita juga edukasi. Seperti kemarin sore itu saya rapat dengan Dirut BRI dan Bupati Majalengka dan Sekda Jawa Barat. Kita sudah mempersiapkan mengirim 600 truk. Salah satunya Bang Robert untuk program BSPS. Jadi bagaimana usaha rakyat, tetapi dia juga harus melalui lolos kemarin apa namanya SNI ya. Ya SNI. Jadi juga mereka bisa kualitasnya juga jangan nanti kita kasih sama UMKM tapi kualitasnya tidak bagus nanti rakyat seperti apa. Jadi kita jaga juga kan yang dalam itu program BSPS itu saya sudah minta Pak ya itu dikawal juga kualitasnya tetap jaga. Jadi niat baik tapi caranya juga baik. Nah, ternyata dari 45 UMKM yang ada di Majalengka itu yang lolos SNI 8. Ternyata UMKM kita juga bisa kok. Nggak semua ya, tetapi jadinya kita juga didik mereka, kita edukasi supaya mereka punya daya saing yang tinggi. Tadi juga tadi saya banyak soal BSPS ini, soal aturannya. Oke, tolong teman-teman kasih masukan ya. Tolong kasih waktu deh, mau tanggal 10 boleh. Sehingga aturannya seperti apa, nanti kita buka aja ya, terbuka. Kalau perlu saya bikin aturan baru aja, ya. Begitu. Teman-teman dukung nggak kalau saya buat aturan baru ya, supaya bisa jadi baik ya, supaya bisa semua, tapi tata kelolanya kita pastikan dengan benar gitu loh. Ya teman-teman saya cari titik temu aja, titik temu yang baik, supaya kita bisa benar, tetapi jangan lambat gitu loh. Kira-kira kan itu benar, sesuai tata kelola, dan jangan lambat. Kemudian apa lagi? Satuan 3 saya setuju, Pak Robert. Pak Sekjen saya perintahkan
jelaskan kepada Komisi 5 dan kepada rakyat Indonesia satuan 3 kita. Jangan ada yang ditutupin. Kalau itu tidak dilakukan berarti salah sekjennya. Gitu ya. Jelas ya. Jadi sekjen sama irjen saya perintahkan terbuka. Ada yang kurang jelas, Pak? Oke. Jadi atas ya saya jawab aja, Pak ya. Kapan bisa mulai terbuka, disampaikan di website dan sebagainya? Tanggal berapa? Kapan? Kalau dijawab, udah. Lengkap. Di websitenya PKP sudah ada, Pak. Mungkin penjelasan resmi ke Oke, Komisi di website PKP tolong Bang Robert lihat. Kalau kurang jelas, perlu bikin website kayak apa lagi, kita buat lagi, Pak. Ya, tapi di website PKP sudah lihat. Mudah-mudahan kementerian yang lain juga kayak kami, Pak, bukan kami aja ya. Yang lain juga seperti itu ya. Biar fair juga gitu ya. Jadi kami, Bapak lihat di website PKP sudah satuan 3 ya. Ya, Bapak tolong lihat